Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki dengan akhiran NIM 012. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul perancangan game edukasi 2D berbasis mobile with Unity dengan studi kasus pelecehan seksual. Yang pertama itu ada bab 1 yaitu pendahuluan dan ada 6 poin di dalam bab 1 tersebut. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana perkembangan pesat smartphone di Indonesia telah mengubah gaya hidup masyarakat, khususnya penggunaan smartphone di berbasis Android termasuk bidang pengembangan game. Game merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh berbagai macam kalangan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Saat ini, game berbasis Android semakin populer di semua kalangan. Game 2D platformer meskipun tidak sepopuler game 3D, tetapi memiliki daya tarik itu sendiri. Kombinasi genre platformer dengan unsur edukasi dapat menciptakan pengalaman bermain yang menarik, melatih kemampuan motorik dan pola pikir kritis pemain. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama pada remaja dan anak-anak di Indonesia, yang dimana bentuk kekerasan seksual pada remaja terjadi dengan sentuhan dan tanpa sentuhan. Hal ini menjadi suatu masalah baru mengenai sosial dalam masyarakat Indonesia, karena tingginya prevalensi kekerasan seksual, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Pendekatan edukatif melalui permainan dapat menjadi solusi yang sangat efektif dengan menggabungkan elemen permainan, platform, dan unsur edukasinya. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka game yang saya buat ini dengan nama Guardians of Awareness dirancang untuk memperkuat industri perkembangan game lokal sambil menjadi media edukasi dan hiburan. Dengan menggunakan teknologi Unity dan bahasa pemrograman C, game ini dapat dimainkan di platform mobile seperti Android dan iOS yang nanti akan dimainkan di Android dan iOS. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah dalam perancangan game edukasi 2D berbasis mobile dengan studi kasus pelecehan seksual ini mencakup beberapa aspek. Tingginya prevalensi kekerasan seksual, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Pendekatan edukatif terhadap kekerasan seksual masih kurang dan perlu disampaikan dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Selain sebagai alat edukasi, game ini juga bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan industri game lokal di Indonesia, mengambil manfaat dari perkembangan teknologi dan minat masyarakat terhadap game berbasis mobile. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Guardians of Awareness diharapkan dapat memberikan pendekatan edukatif yang sangat efektif terhadap masalah kekerasan seksual, melatih pemain dalam kemampuan motorik dan pola pikir kritis, serta mendukung pertumbuhan industri game di tanah air. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana merancang dan membuat game 2D berbasis mobile dan fokus pada pencegahan pelecehan seksual dengan menggunakan Unity. Yang kedua ada bagaimana mengintegrasikan elemen platform dan unsur edukasi ke dalam gameplay untuk efektif meningkatkan kesadaran dan keterampilan pemain terkait pencegahan pelecehan seksual. Yang ketiga adalah bagaimana mengukur efektivitas game ini sebagai edukasi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan pelecehan seksual. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu ada genre dari game Guardians of Awareness ini adalah 2D platform dengan unsur edukasi. Yang kedua, game ini akan dikembangkan menggunakan Unity sebagai platform pengembangan game dengan bahasa pemrograman C dan dirancang untuk menjadi user friendly serta dapat diakses dengan mudah oleh pengguna mobile. Yang ketiga adalah game Guardians of Awareness akan membuat pertanyaan-pertanyaan edukatif seputar pencegahan kekerasan seksual yang akan menjadi bagian integral dari gameplay untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada pemain. Yang keempat itu ada fokus utama dari game ini adalah memberikan edukasi dan kesadaran terkait pelecehan seksual sehingga aspek edukatif harus disampaikan dengan jelas dan efektif melalui mekanika permainan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan dari pembuatan game ini adalah membuat game yang bergenre 2D platformer dengan unsur edukasi yang mengangkat tema utama adalah pelecehan seksual di Indonesia dengan menggunakan Unity game engine, serta melalui game ini memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat tentang wawasan yang mendalam tentang cara melawan perilaku pelecehan seksual. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yang dimana
Manfaat penelitian ini ada 3 aspek. Yang pertama itu ada game ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja dan anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual dan cara melawan perilaku predator seksual. Dengan menjawab pertanyaan edukatif dalam game, pemain akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang isu ini. Yang kedua ada game ini bisa membantu dalam melestarikan budaya pendidikan tentang pencegahan pelecehan seksual di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Yang ketiga adalah menambah pustaka ilmu dalam bidang teknologi informasi khususnya pada bidang multimedia. Di sini ada bab 2 yaitu kajian pustaka dengan 3 poin. Yang pertama itu ada pustaka 1. Di pustaka 1 adalah jurnal berjudul pengembangan game 2D platformer yaitu Virus Mas D berbasis Android menggunakan Unity yang ditulis oleh Dimas Prayoga, Lilis Rizdiana, dan Venroy Aditya pada tahun 2022. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan game 2D platformer berbasis Android dengan unsur genre edukasi menggunakan Unity dan bahasa programasi. Sebagai alat pengembangan menerapkan finite state machine untuk kecerdasan buatan pada karakter non-player dengan menggunakan metode pendekatan waterfall approach versi Pressman dengan beberapa tahapan meliputi communication, planning, modeling, construction, dan deployment, serta uji coba dilakukan melalui black box testing dan kuesioner, yang dimana hasil dari penelitian tersebut berhasil menciptakan game 2D platformer yaitu Virus Mas D berbasis Android dengan unsur pendidikan atau edukasi dengan teknologi yang digunakan meliputi Unity dan bahasa programasi dan menggunakan finite state machine untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan pada karakter non-player. Yang kedua ada pustaka 2, yang dimana pustaka 2 adalah jurnal yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Mobile Menggunakan Unity di TK Riyadul Hasanah yang ditulis oleh Denis Mardian Setiawan, Wildan Wiguna pada tahun 2020. Penelitian ini dibuat untuk menerapkan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menggunakan Unity di TK Riyadul Hasanah dengan mengadaptasi model ADDIE. Model ini dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan produk seperti strategi dan metode pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan suatu gamification media pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menggunakan pemrograman Android, sedangkan game engine atau tool yang digunakan untuk membuat game yang khususnya dalam bentuk 2D menggunakan Unity, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menerapkan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menggunakan Unity di TK Riyadul Hasanah. Yang terakhir ada kajian penelitian yang relevan, yang dimana pengembangan game 2D berbasis Android dengan fokus pada integrasi elemen edukasi, yang dimana meningkatkan penggunaan metode finite state machine untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan pada objek non-pemain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendekatan teknis yang kuat dalam pengembangan game edukasi 2D berbasis mobile, khususnya dengan memadukan unsur fundamental dengan aspek edukasi, dan memberikan wawasan yang berharga dalam merancang game edukasi berbasis mobile dengan Unity. Dan pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menggunakan Unity di TK Riyadul Hasanah, yang dimana mencakup pengembangan gamifikasi media pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile menggunakan pemrograman Android dengan menggunakan Unity sebagai game engine atau tool, serta menunjukkan bahwa teknologi dan pendekatan yang digunakan dapat diaplikasikan dalam pengembangan game edukasi 2D berbasis mobile. Kenapa ini disebut dengan kajian penelitian yang relevan? Dikarenakan dua jurnal ini berfokus kepada pembuatan game 2D berbasis 2D berbasis mobile dengan adanya unsur edukasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang proposal yang telah saya buat. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.